Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Tentunya yang paling utama adalah nikmat al-iman, nikmat al-Islam, dan juga nikmat ittiba'us sunnah, meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian fikih Asmaul Husna, yaitu memahami dan mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang nama-nama tersebut adalah nama-nama yang paling indah. Tidak ada nama yang lebih indah dari nama Allah. Tidak ada nama yang lebih agung daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama itu juga menunjukkan akan sifat-sifat yang ulia, yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, babul asma, bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih sempit daripada babus sifat, bab tentang sifat-sifat Allah. Sementara babus sifat, bab tentang sifat-sifat Allah itu lebih sempit daripada babul akhbar, pengabaran dan berita-berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, kita dikabarkan di dalam Al-Qur'an, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah membuat makar atas makar mereka. Apakah boleh kita di sini mengatakan sifat Allah membuat makar? Tidak boleh. Itu adalah bentuk pengabaran. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa taala makar yang mereka lakukan terhadap Islam, terhadap sunnah, terhadap Rasulullah, terhadap agama Allah, menjadi makar yang berbalik kepada mereka. Tentang sifat misalnya, Allah mengabarkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat Allah adalah Allah beristiwa di atas arasy. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mata. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, pengabaran tentang Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah beristiwa. Apakah kita di sini boleh kita mengambil nama Allah itu Al-Mustawi? Atau misalnya kita dikabarkan Allah itu turun ketika tersisa sepertiga malam terakhir, sehingga Allah mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta ampun aku ampuni, siapa yang meminta aku beri. Bolehkah kita di sini menamakan Allah An-Nazil, yang Maha Turun? Tidak boleh. Itu adalah pengabaran tentang Allah Subhanahu wa taala, dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya, di dalam hadis misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat adalah yadhaku rabbuna, Rabb kita tertawa, tersenyum karena taubat salah seorang di antara kalian. Atau Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan taubat hambanya, lebih besar daripada kegembiraan seorang hamba yang kehilangan apa? Hewan tunggangannya. Yang hewan tersebut membawa bekal dan barang bawaannya, lalu dia tertidur di sebuah pohon karena keletihan. Ketika dia sudah lelah mencari hewan tersebut, tiba-tiba begitu bangun dia melihat hewannya ada di sisinya. Begitu bergembiranya dia sampai mengatakan apa? Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Tersilap lidahnya, saking bergembiranya, saking gak fokusnya. Allah lebih besar kegembiraannya. Nah, apakah boleh kita namakan Allah itu Maha Gembira? Tidak boleh. Makanya hati-hati. Di dalam bab nama-nama Allah kita tidak boleh menetapkan kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya.
kecuali tertera di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang benar. Dan sudah kita pelajari kaidah-kaidah sebelumnya, nama-nama Allah itu tidak terbatas jumlahnya. Ya. Dalilnya sudah kita bahas. Di antaranya adalah nanti pada hari kiamat, ketika manusia menanti pada masa yang sangat panjang di padang mahsyar belum diputuskan. Akhirnya mereka mendatangi Nabi dan para Rasul dari pertama sampai yang terakhir, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan seluruhnya, untuk memohon kepada Allah agar diselesaikan perkara manusia. Semuanya menolak dan memberikan uzur. Sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu beliau mengatakan ana laha, ana laha. Akhirnya beliau tersungkur menghadap kepada Allah. Kata beliau di saat itu, fayaftahullah, Allah membukakan untukku cara memuji Allah dan mengenal nama-nama Allah, menyanjung Allah dengan nama-namanya yang tidak pernah aku ketahui dahulu di dunia. Berarti nama-nama Allah itu tidak terbatas. Masih ada nama-nama yang hanya Allah ketahui pada ilmu gaibnya. Naam. Dan pada hari ini mari kita sama-sama mempelajari tentang nama Allah yang begitu agung, yaitu Ar-Razzaq. Zat yang maha memberi rezeki. Dan nama ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Ar-Raziq, artinya sama, memberi rezeki. Tetapi Ar-Raziq tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang ada penyebutan Ar-Raziq adalah di dalam hadis. Adapun Ar-Razzaq hadirin tertera dalam surah Az-Zariyat ayat ke-58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matinu. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq. Tapi nanti kita harapkan setelah kita belajar nama Allah Ar-Razzaq ini, kita semakin tahu bahwa arti Ar-Razzaq bukan sekedar memberi rezeki. Nanti akan diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razzaq. Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-58, sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, yang memiliki kekuatan yang kokoh, yang begitu kuat. Sementara Ar-Raziq disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang tertera dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya, dan tertera dalam kitab Sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghalas si'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah harga barang meninggi. Jadi meningkatnya harga barang, meningkatnya harga sembako, meningkatnya harga kebutuhan bukan pada zaman kita saja. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah. Jangankan di zaman Rasulullah, zaman sebelumnya. Apabila kita membaca misalnya kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika Nabi Yusuf yang diberikan ilmu oleh Allah dapat menafsirkan mimpi. Di antara mimpi-mimpi yang beliau tafsirkan, dan yang namanya mimpi itu ada 3. Yang pertama adalah bunga tidur. Nah, ini tidak ada artinya. Orang dia tidur dalam keadaan haus, mimpi minum air, nah, itu tidak ada artinya. Ya. Taib. Yang kedua dari syaitan, juga tidak ada artinya. Orang mimpi tapi dia tidak, sebelum tidur tidak baca doa, tidak membaca doa tidur, tidak membaca ayat kursi, tidak membaca surah Al-Mulk, tidak membaca ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Naam, mimpi diganggu oleh syaitan. Nah, itu tidak ada artinya. Itu adalah gangguan syaitan, yang syaitan selalu mengganggu kita mau tidur ataupun dalam keadaan terbangun. Yang ketiga, mimpi yang benar. Itu baru ada artinya. Bisa ditakwilkan, bisa diartikan. Kadang artinya adalah mimpi itu sendiri. Seseorang melihat sesuatu, dia membangun masjid. Takwilnya adalah dia akan membangun masjid misalnya.
dia memberi sedekah kepada orang yang susah. Takwilnya adalah dia akan memberi sedekah kepada orang yang susah. Atau ditakwilkan dengan hal-hal yang semakna dengannya, yang diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu di dalam mimpi itu ada ilmunya, ada kaitannya. Naam, seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, datang kepada beliau berita raja yang bermimpi. Raja yang bermimpi melihat apa? Melihat sapi, melihat ini dan itu. Akhirnya Nabi Yusuf mentakwilkan itu apa? Akan datang masa di mana paceklik, harga barang melambung dan sebagainya. Akhirnya Nabi Yusuf menasihati, persiapkan ini dan persiapkan itu, sekian tahun lamanya akan tetap ini kita dapat sawah dan ladang berbuah, tapi setahun berikutnya tidak. Bersiap-siap. Takwil mimpi dari sang raja tersebut. Ternyata zaman Nabi Yusuf pun sudah ada, harga sembako naik, harga barang naik dan seterusnya. Begitu pula pada zaman Nabi Muhammad SAW, apalagi pada zaman kita. Nah, kata Anas bin Malik, pada zaman Rasulullah SAW pernah naik barang harganya menjadi mahal daripada sebelumnya. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, lau sa'arta, kalau sekiranya urusan penghargaan barang-barang ini kamu tentukan, kamu sesuaikan, kamu atur. Tentunya Rasulullah SAW adalah figur apa? Seorang pemimpin, seorang rasul, seorang penasehat dan semuanya. Beliau di situ telah menjadi apa? Uswah hasanah, suri tauladan yang baik bagi kaum muslimin. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha huwal khaliq, al-qabid, al-basit, ar-razik, al-musa'ir. Apakah Rasulullah SAW langsung membahas tentang usaha-usaha manusiawi atau hal-hal yang menyebabkan, atau Rasulullah SAW mengemukakan kepada para sahabat perkara-perkara yang tidak bergunanya, yang tidak ada gunanya, atau yang justru menjadikan permasalahan semakin rumit, yang tidak ada hubungannya? Tidak. Tapi beliau justru mendekatkan manusia kepada Rabbnya. Ketika barang menjadi mahal, yang pertama kali yang kita ingat itu adalah Allah. Apa kata beliau? Innallaha huwal khaliq. Allah lah sang pencipta. Al-qabid al-basit, Allah yang menahan rezeki dan yang melapangkannya, melapangkan dunia, melapangkan rezeki. Ar-razik, nah ini yang menjadi dalil. Dan Allah lah ar-razik. Kalau tadi pada ayat ar-razzaq, innallaha huwa ar-razzaq. Kalau dalam hadis innallaha ar-razik. Allah lah yang memberikan rezeki, al-musa'ir, dan Allah lah yang menentukan harga-harga. Artinya dengan ketetapan Allah semua harga itu terjadi. Karena hari ini harga emas sekian, besok beda, sebelumnya beda. Siapa yang menentukan? Atas ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada paragraf kedua baru beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menyebutkan sebuah solusi, ada sebuah diskusi, suatu pembahasan yang juga berkaitan, wa inni la arju, dan aku benar-benar berharap, kata beliau, an alqallah, ketika aku berjumpa dengan Allah, wala yatlubuni ahad, dalam keadaan tidak ada siapapun dari sahabatku, orang-orang yang para sahabat yang sedang mengadukan ini menuntutku. Kenapa? Bimadlamatin, menuntutku karena kezaliman, zalamtuha iyah, yang aku lakukan. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang penguasa, atau sebagai seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh dan sebagainya, fidamin walamal, baik terkait harta ataupun terkait darah ataupun terkait harta. Jadi di sini tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah figur seorang pemimpin yang hebat, seorang rasul yang mulia. Tapi apakah dengan keadaan demikian menjadikan sebab semua barang jadi murah? Tidak, ternyata apa? Ghala. Pada suatu ketika, suatu keadaan menjadi mahal.
Berarti ujian naiknya harga, naiknya harga barang, sembako dan sebagainya, itu adalah sebuah ujian. Itu adalah sebuah ujian yang dihadapi, tapi intinya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sekiranya karena suatu dosa itu tidak bisa dipikulkan kepada suatu kelompok atau suatu orang pemegang jabatan tertentu tanpa selainnya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma asaba min musibatin, tidak ada musibah yang datang kecuali apa? Oleh sebab fabima kasabat aidikum. Oleh sebab ulah tangan kalian. Berarti semuanya. Maka kita harus introspeksi diri, berkaca. Kita melihat masing-masing, jangan menyenter orang. Oh, ini gara-gara fulan, gara-gara alan, gara-gara waliyadzubillah pejabat ini, pemerintah itu. Kita harus diri sendiri yang kita apa? Kita perbaiki. Orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Nah, jika Rasulullah SAW manusia yang paling mulia dan para sahabat manusia-manusia yang mulia, kata Anas bin Malik, pernah pada masa itu as-si'r, harga naik. Apalagi pada zaman kita. Dan yang menjadi inti bagi kita adalah untuk selalu mengingat Allah, selalu mentauhidkan Allah, selalu mengingat lagi apa arti nama Allah ini, apa arti nama Allah itu, apa efeknya, apa dampaknya. Maka tenang. Lihatlah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ketika Allah menyuruh beliau untuk berdakwah kepada kaumnya, namun ketika kaumnya tidak menerima, beliau sedikit apa? Murka. Meninggalkan kaumnya, pergi dia. Pergi ke kapal bahtera untuk meninggalkan daerah itu, pergi ke tempat lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yunus sebuah pelajaran yang besar. Kapal tersebut keberatan muatannya dan harus ada yang dibuang, dilempar. Diundi. Sekali keluar Nabi Yunus, 2 kali Nabi Yunus lagi. Yang ketiganya Nabi Yunus juga. Akhirnya Nabi Yunus yang dilemparkan dan beliau dimakan oleh ikan yang besar. Lalu Allah ajarkan kepada Nabi Yunus apa? Doa. Untuk apa? Mentauhidkan Allah. Bukan doa meminta, tapi doanya itu sirahnya, lafaznya adalah tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sirahnya, lafaznya adalah tauhid, la ilaha illa anta. Kemudian bertasbih mensucikan Allah subhanaka. Kemudian pengakuan terhadap kesalahan dan kekurangan diri. Inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadati kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, dan aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Falaula annahu kana minal musabbihin. Ini Nabi Yunus, sekelas Nabi Yunus. Kalau sekiranya Nabi Yunus tidak mengucapkan kalimat itu, kalimat tasbih, kalimat la ilaha illallah, tidak kembali mentauhidkan Allah dengan kalimat tersebut, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan tetap di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Sampai hari dibangkitkannya mereka manusia, termasuk umatnya yang dia diutus kepada mereka. Tapi ketika dia kembali kepada Allah, ketika dia mentauhidkan Allah, mengingat Allah, menyebut Allah dengan asmaul husnanya, akhirnya apa? Diberikan kepadanya jalan keluar. Dia dimuntahkan oleh ikan tersebut. Akhirnya dia mengambil pelajaran yang besar. Dia berdakwah dengan lebih penuh penerimaan, lemah lembut, dan kaumnya menerima dakwahnya. Kata Allah, dan maka kami mengutusnya kepada 100.000 orang, ila mi'ati alf, 100.000 orang, au yazidun, atau lebih. Apalagi kita siapa dibandingkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam? Maka ketika terjadi musibah-musibah apapun itu, jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah. Jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, sekarang hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, dan Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan selain mereka dengan sanad yang sahih.
Sekarang tentang makna dan arti dari Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, artinya adalah Al-Mutakaffilu bi arzaqil ibad. Bukan sekedar memberi rezeki. Kalau kita buka arti terjemahan Al-Qur'an, ya artinya yang sampai kepada kita adalah yang Maha memberi rezeki. Sampai situ. Tapi ternyata Syekh mengajarkan kita, menafsirkan Ar-Razzaq itu adalah yang menjamin, bukan sekedar memberi rezeki, tapi yang menjamin rezeki para hambanya. Mesti kita ingat, jaminan berarti kalau sudah menjamin ini pasti. Jadi yang maha menjamin rezeki para hambanya. Al-qaimu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha. Yang memberikan kepada setiap jiwa, mau dia manusia, mau dia tumbuhan, mau dia hewan, mau dia malaikat, mau dia jin, mau dia langit, mau dia bumi, mau dia apapun itu, Allah yang menjamin, Allah yang memberikan hal-hal yang dapat menegakkannya, yang dapat membuatnya tetap hidup, baik itu makanan yang dia butuhkan atau sebagainya. Kalau manusia, kalau rezekinya sudah habis di hidup dunia, berarti dia tidak dunia lagi kehidupannya. Dia berarti masuk kepada rezeki di alam apa? Alam barzakh. Ya, di alam barzakh itu ada rezeki juga. Bagi orang-orang yang beriman, mereka merasakan nikmat kubur. Semoga Allah melindungi kita dari azab kubur. Jadi selagi hidup di dunia, selagi nafas kita masih ada, maka ada zat yang menjamin rezeki. Allah menjamin rezeki anak bayi yang belum bisa apa-apa. Apalagi orang yang sudah besar, Allah sudah menjamin rezekinya. Tugas kita bukan memikirkan apakah Allah memberikan rezeki atau tidak, atau kenapa Allah mempertanyakan perbuatan Allah, tidak. Tugas kita adalah mempertanyakan dan menyoal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai keterangan dan pertanyaan tentang perbuatannya, tetapi yang ditanyakan keterangan dan pertanggungjawaban adalah siapa? Kita, manusia. Berarti kalau kita tahu ayat ini, kita akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita semangat. Sebab apa? Allah sudah memberikan kepada kita masyiah, usaha. Allah memberikan kepada kita akal dan akal fikiran untuk mencerna. Sekarang kita mau pulang, ada satu jalan, jalannya gelap, bahaya. Yang satu jalannya terang, bagus, sampai ke rumah dengan selamat. Mana yang kita pilih? Dengan akal dan fikiran yang Allah berikan, tentu kita akan memilih jalan yang mana? Yang selamat. Oleh karena ini, ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, maka akan menjadikan kita semakin semangat di dalam bekerja, di dalam beramal, dan kita jadikan semuanya karena Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi harinya dia pergi dalam keadaan lapar, sore balik sudah penuh perut temboloknya. Apakah burung diam di sangkarnya? Duduk gitu saja di sangkarnya? Pergi dia. Ada yang mencari ikan di lautan, ada yang mencari rayap, ada yang mencari kumbang, ada yang mencari ini dan itu, ada yang mencari lalat, ada yang mencari ulat. Bekerja dia, baru dia kenyang. Nah, ketika kita memahami ayat tadi, Allah tidak dimintai pertanyaan, tidak dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, kita yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kita yang akan dihisab. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kemampuan berpikir, kemampuan mencerna, kemampuan bekerja, kemampuan untuk selalu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka rezeki Allah itu pasti datang. Ya.
Kadang melebihi usaha kita. Usaha kita misalnya cuma 3, tapi yang datang 10. Di saat kita percaya Allah yang Maha memberi rezeki. Di saat kita berusaha dengan maksimal, kadang diberikan 3, tapi rezeki yang lain diberikan dalam rupa yang lain. Keberkahan, kesehatan, anak yang soleh dan sebagainya. Kemudian hadirin sekalian, hal ini tentunya semakin membuat luas cakrawala kita tentang arti rezeki dan adanya Zat Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki. Yang mana Dia telah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Surah Hud ayat ke-6. Dan Allah juga berfirman, "Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum." Dan betapa banyak makhluk-makhluk yang melata yang tidak dapat memikul rezekinya, tetapi Allah lah yang memberi rezekinya, memberi rezeki kepadanya dan kepada kalian. Al-Ankabut ayat ke-60. Dan Allah juga berfirman, "Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Allah itu Maha memberi rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki bighairi hisab, tanpa ada batas. Kemampuan Allah untuk memberikan rezeki kepada kita itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Kuantitasnya, kualitasnya tidak terbatas. Al-Baqarah ayat ke-212. Dan Allah juga menyatakan, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sesungguhnya Rabbmu lah yang melapangkan dan yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Surah Al-Isra ayat ke-30. Maka ayat-ayat ini menegur kita, mengingatkan kita agar kita menjemput rezeki itu dengan cara yang diinginkan oleh Sang Pemberi rezeki. Agar kita mencari rezeki dan mengais rezeki itu dengan cara yang diinginkan dan dibolehkan oleh Sang Pemberi rezeki. Jangan sampai kita mencari rezekinya tapi dengan cara mendurhakainya. Mungkin sepintas didapatkan secara materi, tetapi secara esensi dan hakikat itu bukan rezeki. Justru yang dikhawatirkan adalah istidraj. Apa arti istidraj, hadirin? Allah membukakan, Allah memberikan kepada seseorang tangguhan waktu, Allah bukakan rezeki, Allah bukakan kenikmatan, tapi pada hakikatnya itu adalah azab yang semakin berlipat-lipat. Sehingga nanti pada finishnya seseorang memikul siksaan yang mengerikan. Itu istidraj. Istidraj itu apa? Ketika Allah tetap memberikan rezeki kepada kita, memberikan kenikmatan sementara kita berdosa. Sementara kita mengais, bekerja dengan pekerjaan yang haram, tapi dibukakan dunia. Sementara kita meninggalkan sholat, kewajiban. Waliyadzubillah, sebagian orang bahkan memusuhi Allah, kufur kepada Allah dan diberikan kepadanya dunia. Apakah itu tanda Allah cinta kepadanya? Tidak. Itu justru adalah istidraj namanya. Naam. Hadza wa qad dzakkara subhanahu wa ta'ala ibadahu fi mawadhi'a adidah minal Qur'anil Karim annahu huwa wahdahu razikuhumul mutakaffilu bi aqwatihim wa arzaqihim. Wa qad jaa'a at-tadhkiru bi hadza fil Qur'ani fi maqamaini, maqamit tafadduli wal imtinan wa maqamid da'wati ila at-ta'ati wal khairi wal ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita hamba-hambanya di beberapa tempat, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Dia semata Allah satu-satunya zat yang maha memberi rezeki, Al-Mutakaffil, yang menjamin. Jadi bukan sekedar memberi, ini menjamin rezeki dan makanan kita. Yang mana di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita renungi, kalau kita tadabburi, kalau kita perhatikan penyebutan tentang hal ini, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, itu pada 2 opsi atau 2 keadaan. Yang pertama adalah sebagai bentuk tafaddul wal imtinan. Allah menyebutkan, mengingatkan kita, membuat kita selalu sadar akan karunia dan anugerah Allah. Jangan sampai kita goyang, jangan sampai kita lengah. Oh, ini karena hebat saya.
Atau ini karena saya yang pandai bekerja ini. Ini karena saya yang pintar mencari rezeki. Tidak. Adalah at-tafaddul wal imtinan. Allah yang mengkaruniakan kepada kita kecerdasan, kepandaian, kecakapan di dalam bekerja, di dalam mencari harta. Dan yang kedua adalah maqamid dakwah. Ketika Allah menyebutkan Dia yang memberi rezeki, itu tujuannya adalah untuk dakwah, mengajak kepada ta'ah wal khairi wal ihsan, untuk mentaati Allah. Kemudian untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Itu tujuannya. Maka pada rezeki yang kita dapatkan itu ada hak Allah. Ada ketaatan yang mesti kita tunaikan. Dan juga ada hak hamba-hamba Allah yang mesti kita berikan. Keluarga yang kesulitan, nafkah yang mesti diberikan, anak istri yang harus diberikan hak kewajibannya. Naam. Famin amsilatil awal, di antara contoh yang pertama yaitu tentang penyebutan al-fadl, at-tafaddul, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita karunia bukan karena murni kehebatan kita, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. An-Nahl ayat ke-72. Wallahu ja'ala lakum, Allah lah yang telah menciptakan dan menjadikan bagi kalian dari diri-diri kalian azwaja, ya, berpasang-pasangan. Yang memberikan pasangan kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada kita, kepada seorang lelaki, istri, Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada seorang suami, ke seorang wanita, suami, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan seorang wanita yang semasa hidupnya tidak menikah. Kalau laki-laki semasa hidupnya tidak menikah, kalau dia dalam keadaan Islam, mukmin, beriman, meninggal di atas tauhid, ya, dia masuk surga, maka di surga nanti akan mendapatkan pasangan-pasangan dari bidadari. Itu jelas ya. Kalau seorang wanita bagaimana? Maka dia dipasangkan dengan penduduk surga, lelaki yang juga tidak memiliki pasangan. Nah, lelaki pun demikian. Nanti di surga dia akan mendapatkan istri. Mendapatkan istri, dan istrinya lebih cantik daripada bidadari. Nah, di situ disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terkait di dunia, orang-orang yang memiliki pasangan, siapa yang memberikan pasangan itu kepada mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Karunia siapa? Karunia dari Allah. Dan dari pasangan tersebut Allah berikan, Allah ciptakan banin, anak-anak dan cucu-cucu. Siapa yang memberikan kalau bukan Allah? Bukan karena kehebatan seseorang. Kalau sekiranya itu adalah ketentuan dan ketetapan manusia, tentu manusia bisa menentukan fulan bisa punya anak, yang fulan tidak punya anak. Fulan bisa pada waktu sekian dia punya anak, pada waktu sekian dia tidak punya anak. Tapi kata Allah, Allah yang mengkaruniakan itu semua. Allah berikan anak, Allah berikan keturunan. Kalau Allah mengatakan tidak, ya tidak ada, dia tidak punya anak. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah pula yang memberikan rezeki kepada kalian hal-hal yang baik. Afabil batili yu'minun, apakah mereka beriman dengan perkara yang batil, yang salah? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan mereka ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian ayat yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami menjadikan mereka dapat berjalan di atas daratan, ya.
Allah yang menjadikan manusia dapat mengendarai mobil, dapat ya membawa terbang pesawat, mengendarai motor, wal bahar, dan di lautan kapal bahtera. Itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan kemampuan kepada manusia sehingga mereka bisa merakit pesawat kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa memampukan manusia dahulunya mobil uap, kemudian tenaga bensin, dan sekarang ada tenaga listrik. Nanti mungkin bisa terbang mobil. Siapa yang memberikan kemampuan manusia berpikir untuk membuat hal tersebut kalau bukan Allah? Ini kata Allah, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami jadikan mereka dapat berjalan di daratan dan di lautan. Di lautan bukan hanya di permukaan, tapi bisa di dalam, di dasar, kapal selam. Siapa yang memampukan manusia untuk hal tersebut kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami yang memberikan rezeki kepada mereka dari hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami jadikan mereka lebih utama daripada makhluk-makhluk yang lain selain mereka yang banyak yang telah kami ciptakan. Ini adalah kemuliaan bagi Bani Adam, bagi manusia. Allah menyebutkan kami utamakan mereka dari selain mereka, kami muliakan mereka, kami jadikan mereka mampu untuk berjalan di daratan dan di lautan, dan kami rezekikan mereka hal-hal yang baik. Al-Isra ayat ke-70. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat ke-64, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai tempat menetap, tempat tinggal. Was samaa binaa, menjadikan langit sebagai bangunan. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, membuat rupamu dengan sebaik-baik rupa dan bentuk. Wa razaqakum minat thayyibat, dan mencurahkan rezeki kepadamu dari hal-hal yang baik. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Rabbmu. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ini contoh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas rezeki dari Allah, dan itu adalah sebagai bentuk pengingat bahwa rezeki adalah semuanya dari siapa? Dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah Allah mengingatkan kita tugas dari yang mesti kita tunaikan ketika mendapatkan rezeki, untuk beribadah kepada Allah, untuk menunaikan ketaatan, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan kesyirikan, untuk menyedekahkan, untuk bersyukur, untuk jangan sampai kita menelantarkan anak dan istri karena takut fakir dan sebagainya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu perintah pertama kalau kita baca Al-Qur'an dari awal, dari surah Al-Fatihah. Ini perintah yang pertama, surah Al-Baqarah ayat ke-21. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ini perintah yang pertama. U'budu, beribadah. Kemudian Allah ingatkan dengan rezeki. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, was samaa binaa, langit sebagai bangunan, wa anzala minas sama'i ma'a, menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minas samarat, lalu Allah menumbuhkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki, rizqal lakum. Berarti di sini apa? Tujuan dari diberikannya buah-buahan, dijadikannya bumi bisa untuk diambil hasil ladangnya, diperjualbelikan, kemudian air hujan yang menumbuhkan tanaman dan sebagainya, adalah tadi u'budu rabbakum, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan sekali-kali kamu menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur semesta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur harga sembako, mentakdirkan dan menjadikannya demikian kecuali Allah, tidak ada yang dapat menurunkan rezeki kecuali Allah, menahannya kecuali Allah. Lantas kenapa kamu jadikan tandingan bagi Allah? Kenapa kamu meyakini selain Allah memiliki efek, memiliki pengaruh, dampak dan sebagainya? Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan apa? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah hamba sahayanya
sutra. Ta'isawan takas, celaka dia. Wa idza syika falan taqash, kalau tertusuk duri tidak bisa dia mencabut duri tersebut. Maksudnya apa? Orang yang menghamba kepada dunia, dia akan celaka, hidupnya akan sempit. Pikirannya adalah dunia terus. Dia menghamba dan mengejar dunia. Akhirnya apa? Hatinya menjadi sempit. Karena begitu sempit hatinya apa? Sesuatu yang kecil saja jadi masalah besar. Duri yang menusuk kakinya bisa menjadi masalah besar. Harga ini, harga itu naik turun, jadi marah kepada ini, marah kepada pihak itu, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ta'is, kata Nabi, celaka dia. Sementara tuba li abdin, tuba, berbahagialah, pohon dari surga untuk seorang hamba. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang aut-autan rambutnya tapi dia berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad di jalan Allah, belajar agama dalam keadaan tidak memiliki posisi apa-apa di hadapan manusia. Adzan. Ingatkan kita, menyadarkan kita bahwa rezeki yang Allah berikan itu tujuannya adalah agar kita beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Sementara pada ayat yang lain adalah perintah untuk mempergunakan rezeki itu di jalan Allah. Maka berarti rezeki Allah itu akan menjadi berkah, berkembang, menjadi selamat kalau diinfakkan, digunakan di jalan Allah. Pemahaman baliknya, kalau digunakan untuk bukan jalan Allah, digunakan untuk pengembangan riba, digunakan untuk zina, digunakan untuk perjudian, digunakan untuk transaksi yang haram, digunakan untuk narkotika, digunakan untuk pencurian, berarti itu adalah tanda rezeki itu akan habis, akan membahayakan, akan menjadikan kesudahan yang tidak baik. Ya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, belanjakanlah sebagian yang kami rezekikan kepada kamu di jalan Allah, min qabli ayyatiya yaum, sebelum datang suatu hari, la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi namanya kesetiaan kawan, dan tidak ada namanya orang dalam bantuan syafaat kawan orang lain. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat ke-254. Maka yang diperintahkan kepada kita membelanjakan rezeki yang diberikan kepada kita di jalan Allah. Ya. Maka hadirin, ini juga mengingatkan kepada kita, perintah Allah itu ada yang tentunya ini masalah niat sebenarnya. Ketika kita berniat, innamal a'malu binniyat. Kita tahu ya hadis ini, hadis Umar bin Khattab, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Ya. Ini hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, hadis pertama awal-awal di dalam Riyadhus Shalihin. Disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Abdul Ghani Al-Maqdisi, hadis pertama di kitab Umdatul Ahkam. Jadi masuk hadis ini pada pembahasan fikih, pembahasan tauhid, pembahasan akidah, semuanya masuk. Sebagai apa? Pengingat bahwa apapun yang dikerjakan harus niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, urgensi niat karena Allah itu sangat penting. Di mana hal tersebut bisa menjadikan kebiasaan yang sebenarnya tidak memiliki pahala dan dosa, hal yang mubah-mubah saja tapi bisa bernilai ibadah ketika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang misalnya dia berwudu, atau seseorang yang misalnya dia memberikan nafkah untuk anak dan istrinya, tapi tujuannya adalah sekedar memberikan makan, dia tidak meniatkan untuk Allah. Tidak ada pada dirinya ingatan atau kesadaran, ketika saya menyuapkan anak istri saya, memberikan kepada istri saya nafkah, itu adalah karena Allah yang memerintahkan, dan seterusnya.
Tapi sekedar memberikan itu. Atau orang yang berwudu sekedar untuk mendinginkan badan. Cuaca panas kan? Cuaca panas, dia berwudu. Tidak ada wudunya itu dia saat itu untuk berwudu karena Allah. Nah, ini beda. Sangat berbeda. Berbeda dengan orang yang kebiasaan. Bahkan tidur dan minumnya. Kalau dia niatkan, saya minum ini adalah supaya saya nanti sehat tubuhnya. Saya tidur ini supaya nanti saya dalam keadaan segar ketika sholat subuh. Oleh karena itu, siapa sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram? Siapa hadirin? Nama sahabat yang paling tahu tentang halal dan haram. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diakui. Bahkan Umar bin Al-Khattab mengakui tentang kehebatan dan kecerdasan Mu'adz tentang perkara halal dan haram. Tentang perkara halal dan haram. Apa kata Umar suatu ketika? Kalau kalian butuh tentang ilmu tafsir, datang kepada Ibnu Mas'ud tentang qiraah. Kalau tentang ilmu tafsir dan sebagainya, Ibnu Abbas. Kalau tentang halal dan haram, ke Mu'adz. Kalau kalian butuh harta, minta sama saya. Waktu itu beliau menjadi Amirul Mukminin. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berdiskusi dengan sahabat yang lain. Ya, saya lupa siapa sahabatnya itu. Nah, Mu'adz bertanya kepadanya, bagaimana engkau menghabiskan malammu? Nah, dia mengatakan, saya membaca Al-Quran yang banyak dan rakaat atau menghidupkan malam tersebut. Kata Mu'adz bin Jabal, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Kalau saya beda. Ini tentang begitu fakih dan begitu fahamnya Mu'adz. Saya ketika saya tidur dan ketika saya bangun malam, itu dua-duanya saya berihtisab kepada Allah. Apa? Dua-duanya saya berniat mengharapkan pahala dari Allah. Ketika saya tidur, niat saya bukan tidur saja, tapi agar tidur ini menjadi penguat saya untuk beribadah. Dan ketika saya ibadah, ya jelas ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara yang biasa pun bisa menjadi luar biasa, bisa menjadi nilai ibadah kalau kita jadikan niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita jadikan niatnya hanya sekedar itu saja, minum sekedar minum, tapi kita nggak ada kita teringat atau sadar tujuan saya minum ini adalah supaya saya sehat untuk beribadah kepada Allah, supaya saya kuat untuk sholat, supaya saya kuat untuk berdoa kepada Allah. Tapi kalau minum saja, ya nggak ada dapat pahalanya. Tidur pun begitu, tidur sekedar tidur saja untuk pelepas lelah karena bekerja seharian. Tapi kalau kita jadikan tidur itu sebagai diniatkan agar kita segar di dalam beribadah kepada Allah, maka beda nilainya. Akan menjadi sesuatu yang mulia. Begitu pula di sini ketika kita membelanjakan harta sesuai dengan perintah Allah, maka harta tersebut akan menjadi harta yang berkah. Harta yang berkualitas. Sebaliknya, kalau dijadikan harta tersebut dibelanjakan sekedar pembelanjaan begitu saja, tidak ada niat apa-apa, maka sebatas itu pula. Yang lebih parah lagi kalau harta itu dibelanjakan pada perkara yang haram, maka itu adalah pertanda dihilangkannya berkah dan justru harta tersebut akan dimintai pertanggungjawaban, akan menjadi sesuatu yang membahayakan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kita untuk bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu benar-benar beribadah kepadanya. Al-Baqarah 172. Ya. Maka mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan lisan dan juga bersyukur dengan anggota badan, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ama inna rabbaka yuhibbul hamda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya Rabbmu itu benar-benar menyukai agar engkau menyanjung-nyanjung dan mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu apa? Sami Allahu liman hamidah.
Allah akan mengabulkan dan mendengar siapa yang pandai memujinya, menyanjungnya. Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, bagimu seluruh pujian. Maka orang yang pandai memuji Allah, siap-siaplah dia akan mendapatkan berbagai macam keberkahan dan berbagai macam hadiah dari Allah ketika dia pandai memuji Allah. Ketika dia pandai mengucapkan alhamdulillah, ketika dia pandai menyanjung-nyanjung Allah, ketika dia pandai sebelum berdoa kepada Allah dia sebutkan dulu, Allah, Engkau adalah Al-Qayyum, Engkau adalah Al-Hamid, Engkau adalah Al-Majid, Engkau adalah Ar-Rahman, Engkau adalah Ar-Razzaq. Pandai dia menyebut nama-nama Allah yang begitu indah. Maka siap-siaplah. Bukan siap-siap ketakutan ya, ini bisyarah, kabar gembira. Siap-siap dia rasakan hidupnya lebih terang, lebih nikmat dan lebih hebat. Nah, kemudian hadirin sekalian, ya. Sedikit lagi kita lanjutkan. Allah juga melarang dari untuk membunuh anak-anak karena takut kefakiran. Berarti di sini adalah sebuah pengingat bahwa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu perintah bagi kita adalah untuk memberikan kepada orang-orang yang berhak ditunaikan kepada mereka, di antaranya anak-anak. Dan Allah yang menjamin rezeki mereka, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena khawatir miskin, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Karena sejatinya yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian adalah kami, kata Allah. Al-Isra ayat ke-31. Oleh karena itu, ya memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah kewajiban. Kita diingatkan dengan rezeki yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah, itu ada hak anak dan istri, dan jangan khawatir. Ketika kita berikan kepada mereka itu akan mengurangi, itu akan menghambat, enggak. Itu justru adalah pertanda kita melakukan dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengingatkan tentang dampak pengaruh dari senantiasa menjaga ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah Talaq ayat kedua hingga ketiga. Ini sudah banyak faktanya ya. Mungkin kita sendiri merasakan atau ada orang-orang terdekat yang menceritakan tentang orang yang misalnya meninggalkan riba. Akhirnya dia mencari pekerjaan yang jauh tidak dianggap di mata manusia, tetapi Allah berikan kepadanya apa? Hati yang tenang, hidup yang berkah, pikiran yang matang, ibadah yang terlaksana. Sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Sebelumnya ketika dia bekerja riba, hartanya banyak, uangnya banyak, tetapi pikirannya semrawut, hatinya kacau, permasalahannya tidak selesai-selesai. Dan ibadahnya terbengkalai. Begitu pula orang yang meninggalkan, apalagi meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan tentang pahala dari iman dan amal saleh. Walladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Al-Hajj ayat ke-50. Orang yang beriman dan beramal saleh itu mendapatkan ampunan dari Allah dan rezeki yang mulia. Kemudian Allah mencela orang yang berkata terhadap Allah tanpa dasar ilmu di dalam bab halal dan haram. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, perhiasan dari Allah yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, dan rezeki yang baik. Tidak boleh kita mengharamkan apa yang halal. Ini juga pengingat bagi kita untuk berhati-hati dalam menghukumi sesuatu. Kalau kita tidak tahu, kita tanyakan kepada ahlinya. Jangan langsung kita katakan ini halal, ini haram. Ya, ini haram, ini halal tanpa didasari ilmu. Harus kita tanyakan. Bisa jadi dia halal, kita tidak tahu. Bisa jadi itu haram, kita tidak tahu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala selalu memotivasi kita untuk berusaha mengejar dan mencari rezeki yang halal. Itu tadi. Ketika kita memahami nama Allah Ar-Razzaq, maka kita akan semakin semangat mencari rezeki yang halal. Lihatlah Abu Bakar, orang yang paling mulia di umat Nabi Muhammad, Allah bukakan rezeki untuknya. Jadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghalangi dari menjadi kaya. Kita tidak dilarang menjadi kaya, banyak harta. Yang dilarang kita adalah melakukan hal yang haram, mencari rezeki yang haram. Abu Bakar radhiyallahu anhu, na'am, Allah bukakan baginya
harta yang halal yang melimpah. Pada hari ini banyak contoh-contohnya juga. Orang-orang yang Allah bukakan rezeki yang halal dan berkah, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang-orang lain. Nah, maka ketika memahami Allah adalah Ar-Razzaq, kita semakin semangat mencari rezeki yang halal. Allah sendiri yang menyuruh kita demikian. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Berjalanlah kalian, bekerjalah, carilah di penjuru bumi itu dan makanlah dari rezeki Allah. Dan kepadanya kalian dikembalikan. Al-Mulk ayat ke-15. Nah, jadi hadirin, ayat-ayat yang sangat mulia ini tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala, tentang nama Allah Ar-Razzaq yang kalau dikelompokkan secara umum, yang pertama adalah sebagai bentuk pengingat bagi kita bahwa Allah lah yang memberikan rezeki dan itu karunia dari Allah, dan yang kedua adalah sebagai seruan dan dakwah dari Allah agar kita mentaati Allah dan agar kita berbaik kepada manusia. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah Ar-Razzaq itu bukan sekedar memberi rezeki, tapi Dia yang menjamin rezeki. Dan mengingatkan kita bagaimana kita ketika mencari rezeki itu. Bagaimana kita agar selalu berusaha di dalam mencari rezeki yang halal, bagaimana agar kita bekerja dengan semangat, ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah kamu untuk hal-hal yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jaz, jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa lemah, merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu. Ya. Jadi di sini berusaha memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, kembali kepada Allah, mengkoreksi diri kita, di mana letak kesalahan kita, di mana dosa kita, untuk kemudian selalu kembali kepada Allah. Itu adalah kunci-kunci rezeki dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Semoga Allah menjadikan kita dapat mengamalkan apa yang kita ilmui, mengerjakan apa yang kita ketahui, dan menjadikan hujjah bagi kita apa yang telah kita pelajari. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.